Halo, selamat malam saudaraku dan sahabatku. Saat ini dalam episode Talks saya kedatangan adik saya, seorang pilot dari penerbangan bintang 5 di Indonesia. Wah. Selamat malam Kapten Rizka. Selamat malam Kapten. Terima kasih ya. Apa kabar Kapten? Baik, luar Sehat, biasa. ya, Amin, alhamdulillah. Sudah lama pengen ketemu bikin acara Talks karena kesibukan kita masing-masing. Baru malam hari ini bisa pas waktunya ya, Kap ya. Iya. Pertama-tama saya mau menanyakan dulu nih sama Kapten Rizka, bagaimana awalnya Kapten Rizka bisa menjadi seorang pilot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya terima kasih sebelumnya buat Kapten Edward sudah mengundang saya ke Talk yang lagi viral ini. Jadi sebenarnya saya itu tidak memiliki cita-cita jadi pilot sama sekali, kan? Ya. Gimana saya kalau istilah di lingkungan saya disebut anak daerah. Jadi saya besar di luar Jakarta, di luar Jawa. Oke. Di Ambon ya? Asli Kapten dari Ambon? Iya, saya asli Ambon tapi saya besar di Jayapura. Nah, ini menarik ini orang Ambon. Nah, terus bisa ceritakan gimana? SMA di sana? Iya, saya lulus SMA dari Jayapura. Jadi di daerah itu mindset anak SMA kalau nggak jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi. Iya betul, saya tahu. Jarang sekali punya cita-cita yang lebih dari itu. Karena ya di lingkungan kita adanya cuma itu doang. Pikirannya. Dan juga doktrin dari orang tua itu kalau bisa jadi pegawai yang ada pensiunannya. Seperti itu yang bikin saya, oke, saya lulus sekolah, saya pengen jadi tentara. Oh dulu. Nah, terus? Jadi saya dulu karena mikir tentara, saya juga harus tentara apa yang bisa sejalan dengan passion saya. Kebetulan bapak saya tuh suka ngajak saya mancing dari SMP. Pegawai negeri juga atau bapak? Iya, bapak pegawai negeri. Oke. Suka ngajak mancing. Terus akhirnya saya memilih, saya pengen menjadi tentara angkatan laut, pengen menjadi pelaut. Ikutin saya seleksi itu semua, seleksi demi seleksi sampai di Pantohir daerah, gagal ternyata. Dengan itu tahun berapa, Kap? 2004. 2004 ya, oke. Gagal. Kebetulan Lantamal itu sebelahnya Dinas Perhubungan di Jayapura. Oh, Jayapuranya ya, oke. Jadi setelah saya pulang di Jayapura, di Dinas Perhubungan ada selebaran penerimaan Taruna Perhubungan. Oh, belum pilot, cuman dari Departemen Perhubungan aja, oke. Saya masuk ke situ, Kap. Saya masuk ke situ, saya lihat brosurnya, di situ saya tanya ke pegawainya. Di Departemen Perhubungannya ada beberapa, ada yang penerbangan nih. Nah, ada 3 jurusan saat itu, operasi bandar udara, AIS, briefing office, BO ya. Ya, sama penerbang. Di situ ditulis penerbang D2. Nah, tapi dari semua jurusan ini saya lihat yang paling cepat sekolahnya penerbang. Sementara saya belum ada gambaran bahwa penerbang itu seorang pilot. Ya udah, saya daftarlah penerbang. Sampai suatu hari ada tes wawancara. Kebetulan yang wawancara Kapten Roy Nainggolan, masih instruktur di Curug. Beliau sekarang, saya udah lama nggak komunikasi. Maskapainya banyak banget soalnya. Terus dia tanya, apa alasan kamu ingin menjadi pilot? Bingung lah saya, Cap. Bukan cita-cita saya jadi pilot, terus saya ditanya apa alasan saya jadi pilot. Oke. Saya dengan polosnya saya jawab, saya mencari pekerjaan. Tapi kalau udah jalan hidup orang itu udah. Alhamdulillah, akhirnya beliau juga tersenyum, simpul, mungkin polos sekali anak ini. Saat itu alhamdulillah saya lolos. Sampai akhirnya tes bakat terbang, mulai cari informasi sana sini, Cap. Ternyata yang jadi pilot. Udah mulai sejak itu saya gerilya cari di internet apa itu pilot, mulai main simulator. Tapi udah ke Jakarta itu? Masih tes belum, masih di daerah. Itu saya untuk lolos tes bakat terbang, saya cari informasi karena tes bakat terbangnya langsung di Curug. Betul. Cari informasi, ya sudah. Alhamdulillah lulus, Cap. Di STPI Curug ya? STPI Curug. Waktu itu angkatan berapa tuh Curug? Saya Curug angkatan 59. 59 ya? Wah, banyak. Di Lion juga ada teman-teman saya 59. Betul sekali, banyak. Pokoknya segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan ya, kan? Bisa jadi pilot dengan anak daerah loh, bukan anak Jakarta. Anak daerah. Biasanya kan dipikir orang, wah harus Jakarta. Enggak, di daerah pun semuanya kalau memang cita-cita passion kita pasti ada kesempatan. Pasti ada kesempatan. Apalagi Curug ini nggak segampang yang kita lihat kalau mau masuk STPI Curug. Akhirnya ke Jakarta tes, masuklah training di Curug. Masuk training di Curug. Berapa lama Cap waktu itu? Sampai dari mulai tes itu sampai selesai jadi siswanya
lulus sampai curugnya berapa lama prosesnya? Ya, untuk proses dari daftar sampai saya diterima itu 1 tahun. Kebetulan di tahun 2004 kalau Kapten ingat kita kena musibah 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Harusnya kami masuk di tanggal itu, tapi karena ada musibah itu ditunda. Ya. Prosesnya hampir setahun, di bulan Maret baru kita masuk. Daftar dari bulan April baru masuk sampai Maret setahun kemudian ya. Cukup lama. Terus sudah itu dari Curug itu langsung diarahkan masuk ke perusahaan sekarang yang saudara Kapten terbang, apa ada pilihan lain waktu itu? Jadi saat itu tidak ada penjurusan atau tidak ada penempatan kan. Yeah. Saat itu Curug mengkaderkan semua angkatan 59 untuk menjadi instruktur. Oh, di flying school-nya ya? Iya, jadi terus? Saat itu memang regenerasi kan mulai di tahun-tahun itu. Regenerasi mulai, terus penerbangan kita kan lagi jaya-jayanya di tahun itu kan. Nah, saat itu kekurangan instruktur, kita dikaderkan untuk menjadi instruktur semua di Curug. Tapi karena kebutuhan maskapai semua datang ke Curug, minta. Oh, 2004 itu ya? Ya, waktu itu lagi booming ya? Lagi booming banget. Yang airline swasta juga tempat saya bekerja juga lagi booming. Akhirnya semua maskapai ini rebutan ke Curug. Entah bagaimana akhirnya Curug mengizinkan ini kadernya untuk mengikuti seleksi. Sehingga saya termasuk orang yang bisa lulus mengikuti seleksi ke maskapai bintang 5 itu. Bagus sekali Cap. Terus sampai sekarang proses dari bar 1 sampai Kapten jadi seorang Kapten itu berapa lama di tempat bekerjanya? Dan bagaimana mendapatkan bar 1, bar 2, bar 3 sampai Kapten? Mungkin dilihat orang singkat, tapi saya merasakan itu lama sekali Gap. Bukannya gampang ya? Iya, tidak gampang ternyata. Terus gimana proses bar 1? Kalau di maskapai saya itu, proses bar 1 itu disebut FO training. Jadi bar 1 itu training selama maksimum 300 jam. Jadi kita di training ab initio, dimulai dari simulator sampai training terbangnya, sampai harus cek sama DKU PPU, saat itu masih di SKU. Ketika sudah dikirim sama instrukturnya, dicek, baru kita bisa lulus ke tahap berikutnya bar 2. Nah, saat itu 300 jam maksimum itu kurang lebih bisa ditempuh 4-6 bulan. Saya sendiri saat itu 6 bulan dikarenakan instruktur saat itu masih kurang. Betul. Jadi kita terbang itu benar-benar jarang, Cap. Iya. Bar 1 ke bar 2 300 jam ya. 300 jam. Kalau itu lulus 6 bulan. Kalau lulus, kalau enggak lulus ya tetap lagi drop out, Cap, ya. Oh, di situ sistem drop out. Nah, kalau di tempat saya 1000 jam minimal. 1000 jam. 1000 jam baru dikasih bar 2. Nah, untuk di masa saya pun transisi, Cap. Tadinya kalau mau ATPL harus wide body. Oh iya, saya tahu. Copilot itu wide body baru turun ke narrow body ya. Tapi pas zaman saya itu memang lagi zaman emasnya penerbangan, Cap. Jadi semuanya serba cepat. Betul. Dan itu sudah jalan hidup kita. Iya, jalan hidup kan. Jadi saat itu saya hanya 1500 jam untuk naik ke bar 3, kemudian ikut ujian biar lulus ATPL. Tapi untuk menjadi kaptennya sendiri yang panjang, Cap. Di situ diminta minimum 5.000 jam dengan minimum kerja selama 5 tahun. Jadi kaptennya tahun berapa, Cap? Jadi kapten saya rilis itu bulan Mei 2016. Jadi tepat 3 tahun saya sudah jadi kapten. Baru jadi kapten, bukan sudah jadi kapten. Saya malu kalau sama senior ngomongnya. Baru jadi kapten. Once jadi kapten itu selamanya jadi kapten. Tergantung kita bisa memaintain dan mempertahankan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kan jadi kapten itu nggak segampang yang orang lihat ya. Itu kalau seperti kapten yang memang di training well ya, yang profesional. Dari 2016 sudah jadi kapten, pengalaman suka dukanya gimana, Cap? Selama dari FO sampai hari ini jadi pilot, ada nggak yang paling teringat? Saya kurang lebih rilis di maskapai 2009 sampai dengan 2016 menjadi FO itu lebih banyak sukanya sih, karena saya menikmati apa yang saya lakukan. Ada sih duka, tapi tidak banyak. Cuman saya rasa duka yang saya alami itu sama seperti para pilot yang lain, pasti jauh dari keluarga. Itu dukanya kan. Apalagi saat itu saya masih terbilang sangat muda, emosional. Terus terbang berhari-hari jauh dari keluarga. Belum married tuh? Married tahun berapa? Saya married 2014. Oh, 2014. Oh, berarti udah ya 2009 udah married dong? Iya. Waktu jadi kapten udah married ya? Udah. Jadi sangat berat
terutama pas setelah married, jauh dari istri, wah. Apalagi ganteng kayak gini nih. Godaan ya, Cap. Jadi berat betul. menghadapi godaan. Saya mengalami ini udah puluhan tahun. Jadi kita tahulah cara kehidupan aircrew, dan saya percaya Captain Rizka mempertahankan kehidupan sebagai pilot profesional itu nggak gampang ya. Iya, betul. Tapi kan ada yang menopang orang-orang yang sekeliling kita, yang membantu kita untuk mempertahankan hidup itu supaya lebih baik, betul nggak? Iya. Kalau sukanya, saya punya pengalaman baru, saya bisa selalu ketemu orang baru. Bahkan saya ketemu Captain Edward itu ya dari penerbangan ini. Dari orang luar biasa seperti Captain Edward ini dari penerbangan ini. Jadi saya selalu ketemu orang baru, saya selalu belajar kehidupan. Betul. Apalagi ketika saya ke suatu daerah yang jauh dari kehidupan saya besar, saya mempelajari budaya mereka. Apalagi saya memiliki destinasi penerbangan ke luar negeri itu yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Betul. Wah, ternyata luar biasa ya, di dunia ini terlalu banyak ragam orang. Jadi itu buat saya suka sebenarnya. Passion saya malah, wah ini ternyata passion saya di sini gitu loh. Iya. Ada nggak pernah pengalaman yang dalam penerbangan sendiri hal-hal yang menegangkan atau yang insiden atau accident pernah nggak? Alhamdulillah insiden belum ya, jangan sampai ya. Jangan amit-amit, semua jangan pokoknya sampai. Pokoknya selama kita berusaha profesional melakukan SOP dan kita selalu mengandalkan Tuhan ya Allah, dalam segala hal pasti dilindungi lah. Cuman ada beberapa pengalaman menarik sih, Cap. Saya pernah menghadapi divert yang sampai minimum fuel. Jadi itu kan di luar kendali karena cuaca, walaupun kita sudah hitung semua. Betul. Ya. Saya udah bawa fuel lebih malahan. Makanya. Tapi saat itu memang seluruh Indonesia hujan besar. Tapi alhamdulillahnya masih dikasih keselamatan semuanya, Cap. Jadi saat itu saya harus ke Pekanbaru, tapi saya divert Batam, ternyata Batamnya juga hujan besar, Cap. Mau balik ke Jakarta, bahan bakar udah nggak cukup, jadi terpaksa saya harus mendarat di Batam dengan di vektor-vektor sama Singapura dulu, fuel minimum, tapi ya bisa, alhamdulillah selamat, Cap. Nah, itulah pengalaman yang tidak terlupakan salah satu. Nah, soal kita bekerja dengan high risk ya. Kalau di tempat Captain bekerja nih bintang 5 nih. Apa orang suka nanya, wah gaji pilot gede ya? Kira-kira gimana pendapat Captain soal dunia pendapatan kita lah di dunia penerbangan? Oke, kalau pendapatan ya, Cap. Ini saya mau dibilang buka-bukaan bisa, dibilang masih kita nggak usah sebut nutup-nutupin, nominal lah, pokoknya nutup-nutupin juga masih ya nggak apa-apa kalau dibilang saya masih nutup-nutupin, tapi terus terang perbandingannya gini. Dokter di Indonesia, terus tentara di Indonesia dibandingkan dengan dokter di Amerika, tentara di Amerika, ya kurang lebih seperti itu gaji pilot di Indonesia dan gaji pilot di Amerika. Jadi kalian bisa hitung sendiri perbandingannya berapa. Tapi satu hal, setuju kan? Betul. Satu, sekolahnya susah ya, kan? Training kita susah. Terus resiko yang kita tanggung setiap hari itu tinggi ya. Jadi kurang lebih cukup lah. Bahkan mungkin untuk keluarga lebih dari cukup. Ya, kalau secara personal ya cukup, Cap. Tapi kalau mau nanya nominal perbandingannya seperti itu, Cap. Jadi itu ya, pendapatan airline bintang 5 sama saya nggak jauh lah. Dari mana asal mulanya Captain bisa jadi seorang YouTuber, Instagram, selebgram? Oke. Pada awalnya saya tidak terfikirkan untuk main media sosial. Tapi kebetulan istri saya memang dari media. Oh. Jadi istri saya itu memang siapa Cap? Sorry, nama istrinya? Bianca. Istri satu, putra-putri satu, anak dua ya? Iya, anak dua, putri dan putra. Saya berdoa biar istrinya satu aja, Cap. Amin. Ya, amin. Anak udah cukup dong, laki perempuan. Masih mau nambah. Oh, masih mau nambah. Saya tahu banget, saya sering lihat ini salah satu pilot yang saya respect karena apa? Karena dia captain yang soleh. Dan airline masih jauh, Cap. Masih jauh dari soleh. Belajar jadi orang benar. Insya Allah. Nggak seperti dia mau apa kata dunia nanti. Enggak lah, Cap. Jadi istri satu, putra-putri satu. Terus dia sempat berbicara seperti ini. Kamu nggak main Instagram ya? Punya. Kok saya nggak tahu Instagram kamu apa? Jadi setelah menikah tuh kita nggak tahu. Saya tahu Instagram dia, tapi dia nggak tahu Instagram saya. Oke. Coba kamu posting foto deh pakai seragam. Terus saya posting foto pakai seragam, Cap. Ternyata interesting orang terhadap profesi kita pilot ini sangat tinggi. Betul. Terus saya langsung berpikir, setelah itu saya berpikir, ini ada interesting yang cukup baik. Alangkah baiknya kalau saya gunakan untuk kebaikan. Betul.
saya punya ilmu, saya punya kemampuan. Ya. Saya akhirnya mengambil keputusan, yaudah kita main media sosial, Instagram kita isi dengan aviation education. Kami menyebutnya aviation education. Oke. Karena di situ ada informasi tentang dunia penerbangan yang selama ini orang selalu bertanya, contoh Captain terbang domestik apa internasional sih? Gimana? Apa sih Cap bedanya Airbus sama Boeing yang kayak gitu? Betul. Jadi saya di situ mau coba menggunakan bahasa orang di luar dunia penerbangan Ya. biar bisa memahami apa yang kita Ya. alami. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu nambah followers. Oke. Di situ saya udah ngelihat Captain Edward sama beberapa pilot YouTuber yang lain. Coba saya mau Ya. masukin di YouTube. Ya. Itu di tahun 2018 bulan Ya. Februari. Ya. Sekalian saya coba gimana sih interesting orang terhadap dunia aviasi ini. Awalnya menarik, Cap. Cuman saya memiliki tantangan sendiri. Ternyata memberikan video aviation education tidak semudah memberikan video yang lebih menghibur. Ya, setuju itu. Karena memberikan aviation education itu membosankan. Sampai akhirnya saya berpikir saya harus selingin dengan hiburan. Ya. Nah, makanya setelah saya selingin hiburan, makin naik subscriber, jadilah YouTuber ini, Cap. Oke, jadi 2018 1 tahun lebih ya? Iya. Waktu pertama kali saya bikin YouTube ini juga saya lihat Captain Garuda 777 Cap. Si Captain Rinaldi. Satu Iya. lagi FO Gilang Wardana. Gilang Wardana. Nah, The best itu tuh dua-duanya. saya lihat, makanya belum ada waktu itu Captain Rizka. Nah, banyak edukasi yang didapat dari YouTube-nya Captain Rizka. Saya juga banyak lihat, saya banyak mendukung ya, sama-sama maju terus lah pokoknya. Oh Pasti iya, subscribe ya. Numpang iklan, Cap. boleh. Ya, saya selalu promosikan karena apa? Kalau dunia aviasi ini kita konsisten untuk berbagi pengalaman penerbangan buat kalian, anak-anakku, adik-adikku semua yang mau jadi pilot, biar memicu, men-trigger kalian lebih semangat dan pasti bisa cita-cita ini dari Papua loh. Iya, Cap. Sekarang bisa salah seorang captain yang cukup dikenal di Indonesia dan punya standar dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Makanya saya mau kita ketemu saat ini juga banyak berbagi kehidupan juga lah, Cap. Bukan hanya di dunia aviasi tapi dunia keluarga sama-sama kita. Nah, kehidupan sosial Captain gimana? Di luar dunia penerbangan. Social life tentunya itu, makanya kalau orang jadi pilot itu harus pintar matematika, enggak, harus pintar fisika, enggak. Saya bilang jadi pilot harus pintar-pintar ya. Pinter-pinter mengelola segala sesuatu. Iya, harus pintar-pintar. Kalau pintar satu doang nggak bisa. Harus multiple pintar-pintar. ya. Jadi mengenai social life ya pintar-pintar kita kayak bagi waktu. Jadi Oke. kalaupun memang libur kita udah capek, nggak bisa kita mau langsung ketemu orang, tetap harus istirahat Betul. dulu, Cap. Jadi kadang-kadang nggak bisa mencocokkan waktu. Contohnya kita lah, Cap, mau ketemu aja susahnya minta ampun. Ini udah yang ke-5 atau 6 kali baru berhasil ya. Saya lihat di Instagramnya sering olahraga nih. Ini kayaknya bakat olahragawan, pilot olahragawan juga nih. Apa Cap yang Captain suka? Memang kalau orang bilang di Papua itu surganya bola. Jadi karena saya besar di sana. Uni Papua teman saya tuh, Pak. Oh. Saya kenal yang punya Uni Papua, Harwijaya. Lagi dikembangkan sekarang. Ya, Nah, karena di sana surganya sepak bola, saya pun jadi ikut hobi sepak bola. Nah, pantas main futsal, sepak bola. Wah, Iya. mainnya di Senayan lagi, saudara. nah, mumpung sekarang ada wadah ya, Cap. Mengenai dunia penerbangan apa? Iya, Bukan? dunia Oh, iya? penerbangan. Jadi Ikatan Pilot Indonesia Ya, IP. mengisi kegiatan buat adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan. Oh, yang masih menunggu ya? Ya. Karena kalau yang sudah dapat pekerjaan tentunya susah dong, Susah, Cap, untuk sibuk ngatur ya. waktu main Ya. bola kan nggak Ya. sebentar. At least kita butuh 90 menit Ya. untuk main. Adik-adik ini bikin tim sepak bola. Kenapa saya masuk ke situ? Bukan tujuan untuk panjat sosial atau apa, tapi saya lebih untuk memotivasi mereka. Betul, berbagi bahwa ya. ada senior kalian yang ngeliat kalian loh. Kita sama-sama, kita Ya. bukan beda definisi atau Ya, bukan, ya. kita sama-sama. Ayo, saya Setuju. semangatin kalian terus di situ. Tapi Ya. di situ juga bukan hanya kita main bola. Kadang-kadang, ayo ada yang mau sharing sesuatu, mari kita ngobrol. Oke. Gitu, Cap. Jadi dengan adanya wadah itu, saya masuk ke situ, Cap. Tadinya saya main bola dengan anak-anak komplek. Tapi setelah ada ini, saya ini kayaknya lebih baik deh, karena ada yang bisa saya bagus ya. sampaikan ke mereka. Ya, itu semua positif lah, Cap. Saya juga kepengen rindu teman-teman kita yang belum beruntung masih menunggu pekerjaan. Apa saran Captain buat mereka? Adik-adik yang belum dapat kerjaan tetap semangat ya, karena
rezeki itu datang dari mana saja. Betul. Pintu rezeki Allah buka dari mana aja, bukan dari Amin, satu tempat. amin. Kecuali gaji, kalau gaji perusahaan yang ngasih. Ya Gap ya. Tapi rezeki dari mana aja, kalian tetap semangat, tetap berjuang. Jangan putus semangat, terutama buat yang sudah, mohon maaf Gap, sudah ada yang sampai 4 tahun belum dapat pekerjaan. Wah. Yang sudah 4 tahun, 3 tahun belum dapat pekerjaan, jangan Putus asa. license kalian itu kalian buang. Benar. Tetap apply ke maskapai. Betul. Rezeki nggak ada yang tahu, tetap semangat. Siapa tahu memang waktunya aja yang belum pas buat kalian. Tapi nanti ketika dipanggil oleh maskapai, jangan ragu untuk belajar lagi, karena pasti sangat bosan, menunggu tuh sangat bosan. Ya, dan harus siap ya, tetap kita perbarui ilmu kita. Dan satu hal, kesempatan itu pasti masih ada. Iya. Sekarang pilot asing yang bekerja itu bukan 10-20, ratusan orang. Iya. Nah sekarang di tempat saya bekerja ini sedang Iya. pelan-pelan dikurangi. Kebetulan teman-teman saya seangkatan Curug 59 banyak yang di DKU PPU Cap. Jadi setelah saya ngobrol sama mereka, saya curhat mengenai kasus ini. Ternyata mereka pun sudah mengambil langkah. Ya. Jadi pemerintah tidak diam. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk menyelesaikan kontrak-kontrak pilot asing tersebut. Oke. Jadi saya bilang kesempatan buat adik-adik ini masih ada. Ya. Jadi jangan putus semangat, jangan buang license-nya. Cap. Iyalah. Saya banyak lihat kehidupan ibadahnya bagus lah saya lihat ya. Nah kalau di pesawat itu kan orang banyak. Boleh nggak sih kalau pilot itu membagi waktunya kalau mau sholat? Nah gimana pendapatnya tuh? Teman-teman, mumpung ada di channel Captain Edo, saya mau iklan nih. Saya ada bikin konten judulnya Pilot Sholat di Pesawat. Nah, jadi saya sedikitnya saya jelasin di sini nggak apa-apa ya, Cap. Jadi saya pun bukan orang yang soleh, saya pun bukan orang Belajar yang bersih. jadi orang Saya soleh. belajar, Belajar, Cap. Saya betul. ingin jadi lebih baik lah. Betul, Jadi bukannya setuju. kita hidup terus gini-gini aja, kita harus menjadi lebih baik. Ya. Nah, ketika saya terbang, saya memiliki buku FCOM, FCOM. Betul. Semua apa yang ada di situ A ya A, B ya B. Iya. Setelah saya mempelajari buku di pesawat saya ini, ternyata kok saya rasa sesuai dengan apa yang ada di ajaran kitab saya kayak di Al-Quran. Mungkin saya rasa di semua Alkitab sama ya, karena kita sudah punya pedoman. Betul. A ya A, B ya B. Betul. Nggak ada yang bisa dilanggar. Ini halal, ini haram. Udah seperti itu. Jadi ketika saya ngeliat, ini pekerjaan saya sebenarnya udah benar nih. Tinggal saya mencocokkan antara pekerjaan saya dengan agama saya. Betul. Ternyata sejalan, Cap. Alhamdulillah. Nah, terus mengenai sholat, suatu hari saya lagi jalan di masjid di Terminal 2 waktu itu di musola. Ada buku kayak paduan sholat di pesawat, saya ambil. Ternyata itu yang bikin pilot juga, Cap. Jadi pilot juga yang bikin. Pas saya baca, wih menarik. Saya baca, saya kulas di YouTube saya, Cap. Boleh coba dilihat, cek karena bagus. Saya kulas di YouTube saya dan alhamdulillah dapat respon positif. Tapi beberapa saya bilang kalau ada yang salah tolong dikomentar. Dan alhamdulillah teman-teman yang paham, mereka komentar yang positif. Malah saya dikasih tahu yang ini sebenarnya ini loh, Cap. Wah, itu saya terima kasih banget buat teman-teman. Jadi isi komentarnya itu positif, Cap. Nah, itu bagus ya. Nah, kalau di dunia pekerjaan kita ini kan rentan dengan banyak godaan dan banyak ini ya. Iya. Cara mensiasatinya atau cara Captain bisa berusaha menghindar dari hal-hal yang khususnya teman rekan kerja kita gimana ya? Kalau cara nggak punya cara khusus sih, Cap. Karena kalau tergoda itu sebenarnya datang dari setan. Percaya, Cap? Bukan dari kita. Kita nggak ada yang mau tergoda. Siapapun itu, datangnya dari setan. Jadi setiap saya sebelum berangkat kerja, saya cuma minta sama istri saya doain saya supaya saya tidak tergoda. Itu aja, Cap. Sama. Berarti saya pilot sealiran, setipe. Ya mau apa lagi, Cap? Kita mau pura-pura galak sama yang ngegoda. Jangan goda saya. Dikatain apa nanti kita? Betul. Jadi Nggak malah seperti aneh. itu, malah aneh. Iya. Betul. Jadi ya saya cuma berdoa, minta sama istri saya doakan supaya saya tidak tergoda. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya baik-baik saja, Cap. Wah, itu ya. Jadi nggak segampang yang dilihat dari luar. Yang penting kita punya motivasinya benar, nggak punya itikat yang berpikiran aneh-aneh lah. Saya percaya kalau kita berusaha untuk menjaganya di dalam jalan yang benar, pasti diridhoi oleh Tuhan. Iya, setuju, Cap. Kita melakukan SOP gitu. Menurut Captain gimana untuk di dunia penerbangan? Saya rasa kalau untuk teman-teman Yang pilot, standar aja yang kita lakukan sehari-hari. Kalau teman-teman pilot sih saya nggak mesti kasih saran karena saya rasa semua pilot well trained ya, Cap ya. Udah ada standarnya ya? Kita semua standar, kita tidak ada yang lebih pintar atau lebih hebat. Nggak ada pilot pintar tuh, nggak ada, Cap. Semua pilot standar. Pilot tuh cuma ada dua, satu rajin, satu males. Iya. Kalau yang rajin dia banyak ilmunya, kalau yang malas
Ya ya udah. segitu-segitu aja. Tapi ya standar gitu. Ya tetap, oh iyalah. Kalau nggak kan standar gitu. kita kan punya skill, punya IQ, punya medical check itu harus Iya, lulus semua. iya. Jadi saya rasa lebih ke teman-teman di luar penerbangan, pandanglah bahwa pilot itu standar mau di maskapai manapun. Sama kan? Iya, kecuali kalaupun nanti ada yang di luar standar itu Oknum. Jangan dicap pilotnya kan. Betul. Itu aja sih. Dan kan banyak bertanya kalian, apa bedanya maskapai dalam negeri, luar negeri? Semua pilot di dunia ini standarnya sama. Iya. Dikeluarkan pesawat pabrik dari Boeing, saya kebetulan udah beberapa kali ngambil ke Boeing, ke pabrik, itu sama aja. Iya. Nah, sama juga di Indonesia itu semua standarnya sama. Itu oknum pilotnya yang melanggar aturan karena sifat dan karakter pribadinya dia. Setuju nggak? Iya, kan. Jadi bukan karena standar, semua pilot di dunia sama. Iya. Nggak ada yang lebih hebat Iya. ya kan? Iya. Nggak ada yang, kalau yang lebih hebat nanti malah jadi takabur. Iya kan. Jadi Setuju saya. begitu ya buat kalian, bincang-bincang saya malam hari ini di Etox episode kali ini bersama pilot bintang 5 yang sangat hits di YouTube dan juga Instagram. YouTube belum kan, Instagram. Sama aja lah Cap. Yang penting Instagram kita, juga enggak, biasa aja. saya banyak juga nonton Captain Rizka, banyak dapat pelajaran juga. Sama-sama lah kita. Pokoknya saya bermedia sosial ini Cap untuk berbagi pengalaman Iya, sama. hidup dalam Saya dunia setuju. penerbangan Saya juga begitu. dan berbagi kebaikan apa yang telah kita dapatkan dalam hidup ini. Jadi kan dulu juga kan proses kehidupan ini kan masih panjang, apalagi Captain Rizka kan masih kepala 3, saya udah kepala 5. Jadi masih panjang perjalanan waktunya. Dan saya percaya di episode Etox kali ini kalian dapat sesuatu yang baru lagi, yang fresh dari dunia penerbangan, dari kita pilot-pilot yang berusaha untuk jadi lebih profesional dan menjalankan seluruh standar operation procedure yang dilakukan oleh setiap perusahaan kita ya kan. Iya. Dan nggak ada beda jauh. Jadi sekali lagi untuk kalian tetap semangat yang mau jadi pilot, belajar sungguh-sungguh, hormati guru, taati orang tua. Iya. Nah, taat beribadah, apapun agama kita semua itu diciptakan oleh Tuhan sama, cuman dengan cara yang berbeda aja. Iya, setuju. Tapi ujungnya semua itu kitab suci mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Jadi dari saya malam hari ini bersama Captain Rizka dan keluarganya kebetulan ada juga di sini. Saya sangat terima kasih sekali kan, Iya. biar kedepannya kita semakin maju lagi Terima kasih. dalam segala hal. Iya. Tetap ya Cap, mendukung channel YouTube Dunia Penerbangan untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita biar lebih Baik. maju, biar bangsa ini lebih baik. Oke, bersama Captain Rizka Lehetu. Selamat malam, sampai ketemu lagi next episode Etox. Oke, bye, God bless you.